Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, khususnya yang pertama nanti akan kita cek sektor perbankan dulu. Eh, BBCA Bank BRI udah kita bahas kemarin ya, jadi untuk yang pertama ini kita akan cek dulu saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari Jumat kemarin ditutup hijau naik 0,40% ya, setelah dibuka merah di awal market, open gap bawah, turun dikit cuman nggak sampai ke area support, ditarik naik. Kalau kita cek untuk transaksinya hari Jumat kemarin tanggal 26 Januari untuk saham Bank Mandiri itu asingnya net sell 15,7 M. Hitungannya sih untuk kelas saham Bank Mandiri belum terlalu banyak ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri ini kemarin tanggal 26 Januari secara keseluruhan ternyata ada yang distribusi cukup banyak yaitu BB versi asing net sell 169,3 M ya, cukup banyak. Padahal untuk nilai transaksinya juga 169,6 M ya, jadi hampir seluruh transaksinya itu jualan untuk BB versi asing di saham Bank Mandiri ya, jadi didistribusi oleh BB. Selain BB yang jualan untuk asingnya ada KZ net sell 46,2 M, TP net sell 14,2 M, tapi yang nampung itu juga asing loh, jadi yang distribusi paling banyak asing, yang nampung juga asing. Yang nampung cukup banyak broker yang nampung yaitu ada AK, BK, RX, YU, CC, ZP, DX ya. Dan untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng. AK net P 56,8 M. Kalau kita perhatikan untuk AK, BK cenderung trading sih yang nggak akumulasi banget karena nilai transaksinya untuk AK ada 221,8 M dan net P 56,8 M. Kalau melihat transaksinya masih didominasi asing untuk saham Bank Mandiri dan ada distribusi banyak dan ada juga yang nampung ya, walaupun hitungannya sih kurang bagus ya kalau seperti ini, yang nampung cukup banyak brokernya dan yang distribusi satu aja ini paling banyak ya, BB. Mungkin untuk besok kalau misal masih turun itu masih bisa tunggu aja di area supportnya 6.200 ya, ini support kuat untuk saham Bank Mandiri, semoga aja bisa bertahan di atas itu. Dan sekiranya besok masih dibuka merah di awal market, jangan buru-buru entry aja, tunggu di area support. Sekiranya ada tanda-tanda pullback ya disclaimer kalau mau masuk ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, soalnya kalau mantul di area sini kan lumayan buat swing taking profitnya cukup tinggi, ada di 6.500an ya. Cuman apakah nanti setelah mantul di area 6.200 akan langsung ngegas naik atau enggak ya, itu tergantung market ya. Kalau marketnya rame ya nggak menutup kemungkinan, tapi kalau marketnya mulai sepi bulan Februari Maret kan ya tahu sendiri ya, jadi kita ikut aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI hari Jumat kemarin tanggal 26 Januari itu ditutup naik juga ini untuk saham Bank BNI 0,46% ya, walaupun sempat turun ke level 5.350 cuman ditarik naik lagi dan close di area resistensi. Jadi untuk besok Senin mungkin lihat aja di awal market ya, semoga aja bisa langsung dibuka hijau dan bertahan di atas 5425. 5.425 itu area potensialnya sih untuk saham Bank BNI untuk besok Senin. Misal bisa breakout dan bertahan di atas itu ya nggak menutup kemungkinan naik lagi lebih tinggi. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Bank BNI hari Jumat kemarin asingnya keluar ya. Jadi walaupun ditutup hijau asingnya keluar 41 M. Terus siapa yang jaga harga untuk saham BBNI? Hari Jumat kemarin tanggal 26 Januari secara keseluruhan sih ada yang distribusi yaitu BK versi asing net sell 44,1, CC BB versi asing juga keluar. Yang nampung asingnya ada AK KZ, cuman secara keseluruhan nilainya lebih banyak yang keluar dan lokalnya net pay ya. Untuk lokalnya ada OD yang masuk 26,2 M. Untuk saham Bank BNI besok Senin mungkin ya seperti tadi lihat di awal market ya, kalau langsung dibuka hijau disclaimer kalau mau trading, tapi kalau misal merah bisa tunggu aja di area supportnya yang di 5.275 ya. Soalnya kalau kita lihat setelah historinya, setelah nyentuh level tertingginya waktu itu tanggal 5 Januari, untuk saham Bank BNI ini cenderung bergerak
bearish sih. Waktu itu candlenya hijau pun habis itu malah turun lagi lebih dalam ya, dan hitungannya hari Jumat kemarin candlenya kurang kuat ya, candle hijaunya belum terlalu lebar besar, jadi hitungannya kayaknya agak lebih ke arah turun ya untuk besok ya. Mungkin kalau nggak sideways masih ada kemungkinan turun sih, jadi jangan buru-buru entry aja kalau langsung dip kamera. Kalau kita cek coba untuk laporan keuangan Bank Mandiri, Bank BNI apakah udah diupdate. Kalau di RTI ini belum ya, Bank Mandiri belum, BBNI juga belum. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari Jumat kemarin kalau nggak salah turun lagi ya. Hari Kamisnya itu jebol support, hari Jumat mencoba breakout tapi gagal dan ditarik turun lagi. Walaupun ada perlawanan ini naik untuk besok Senin, coba kita cek untuk transaksi BRIS. BRIS hari Jumat kemarin asinya masuk loh, jadi asinya masih masuk 17M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk asinya udah net buy 104,7M di saham BRIS ya. Jadi semoga aja ada potensi buat naik lagi. Kalau kita cek lebih detail di sini untuk saham BRIS hari Jumat kemarin, secara keseluruhan sih ya yang jualan itu lokal ya. Ini PD versi lokal net sell 14,3M, AK versi lokal net sell 3M, EP versi lokal net sell 2,8M ya. Dan yang nampung itu didominasi oleh broker-broker asing sih. Jadi semoga aja saham BRIS masih ada kemungkinan rebound ya. Mungkin buat patokan aja supportnya lumayan dalam sih, ada di 1880-an. Tapi sebelum ke area itu mungkin akan uji 1900 ya. 1920. Jadi kalau misal besok masih merah, itu tunggu aja di ini di area 1920. Antara 1920 sampai 1880 ya. Di area sini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry. Kemungkinan sih selama asingnya nggak distribusi aja nanti kemungkinan naik lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Apalagi ini secara teknikal udah mulai ada tanda-tanda mau bullish ya. Jadi semoga aja 1, 2, 3 hari terakhir kemarin itu cuman koreksi wajar untuk saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN. Bank BTN hari Jumat kemarin ditutup minus ya 0,39%. Jadi ya hitungannya sih ada yang jaga ini untuk saham BBTN, nggak jebol support ya, sempat nyentuh area supportnya cuma ditarik naik lagi. Untuk level harga saat ini supportnya ada di 1270 dan resistennya ada di 1300. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Bank BTN hari Jumat kemarin tanggal 26 Januari, asinya net sell 4,9M. Kalau kita perhatikan sepi ya untuk saham Bank BTN, nggak terlalu rame. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini BBTN hari Jumat kemarin tanggal 26 Januari secara keseluruhan emang ada yang distribusi ya. AK net sell 3M ya. AK yang keluar itu versi asing, jadi didistribusi oleh asing untuk saham Bank BTN. Untuk hari Senin mungkin perhatikan saya level ini 1270 1280 ya. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau sampai jebol di bawah 1270 ya jangan buru-buru buat masuk lagi ya, atau average down ya. Bisa tunggu aja di atas 1240. Untuk harga saat ini sih sebenarnya untuk saham Bank BTN iya nggak mahal-mahal banget ya. Jadi kalau mau cari saham untuk jangka panjang mungkin untuk saham Bank BTN ini bisa dipertimbangkan. Kita lihat aja untuk valuasinya. Di harga saat ini PBV-nya cuma 0,6 kali ya. Dividend yield-nya lumayan 3% ini. Dan PER-nya juga 5 kali loh, di bawah 10. Jadi hitungannya valuasinya menarik untuk saham Bank BTN ini ya. Jadi misal mau entry pun di harga saat ini kalau tujuannya untuk investasi ya disclaimer ya. Kemungkinan untuk hari Senin kalau menurut saya sih
bisa jadi akan sideways dulu ini di antara 1275 ke atas ya sampai 1300. Kita lihat saja untuk besok Senin ya. Kalau jebol di bawah supportnya ya jangan buru-buru buat average down ya, sabar aja dulu. Yang udah punya posisi ya jangan buru-buru buat cut loss ya. Sayang ini udah valuasinya udah murah, kalaupun turun ya harusnya resikonya nggak terlalu dalam. Oke, itu untuk saham Bank BTN ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto Bank Digital hari Jumat kemarin turun semua ya, kebanyakan merah. Kalau kita perhatikan untuk saham Arto hari Jumat kemarin ditutup minus 4% lebih ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 3.500, close di 3.400. Kalau kita cek untuk transaksinya, Arto hari Jumat kemarin ARTO yang masuk paling banyak LG, tapi yang keluar juga lumayan sih. Kalau kita total juga ini intinya yang masuk sama yang keluar setelah nilai nggak beda jauh. Untuk lokasinya juga yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya untuk nilainya. Untuk lokalnya lebih banyak sama aja sih, nggak beda jauh. Jadi mungkin untuk kalau kita cek dari Senin, coba dalam 1 minggu terakhir untuk saham Arto itu diakumulasi ya. Ini ada yang ngumpulin barang yaitu CC versi asing ya. CC versi asing dan net B 58,4 M dalam 1 minggu terakhir. Kalau kita perhatikan tanggal 26 kemarin ketika koreksi 4%, CC-nya masih nambah muatan, ini 5,5 M. Jadi semoga aja untuk saham Arto masih ada potensi buat rebound lagi ya. Buat patokan untuk hari Senin besok ya harga terendahnya hari ini. Kalau buat low baru di bawah 3.340 ya jangan buru-buru buat entry ya, karena takutnya bisa ke area supportnya lagi yang di 3.080 3.090. Mungkin seperti itu sih untuk saham Arto. Kalau ada tanda-tanda mau pullback, disclaimer kalau mau entry buat trading ya, karena untuk CC-nya dalam 1 minggu terakhir ini masih belum keluar, malahan Jumat kemarin nambah muatan ya, jadi semoga aja masih ada potensi buat rebound lagi. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Agro. Agro juga AGRO, Agro yang keluar Adaro ya. Untuk saham Agro turun cukup dalam 4,73%. Gagal juga mempertahankan posisinya di area support yang di 295. Ini malah candlenya lumayan kuat ya untuk ke arah bearish. Close di 282. Secara teknikal untuk support selanjutnya lumayan dalam, ada di 265. Kalau kita cek untuk transaksinya Agro untuk saham Agro hari Jumat kemarin secara keseluruhan sih hitungannya masih belum terlalu ramai ya. Untuk nilai transaksinya ya seperti ini untuk saham Agro, nggak ada yang masuk gede-gede banget ya. Yang jualan paling banyak ZP net sell 700-an juta. Kalau kita cek di sini Agro untuk aslinya secara keseluruhan net sell ya 40-an juta ya. Jadi untuk saham Agro hari besok mungkin kalau mau entry nanggung ini di tengah-tengah, takutnya kalau masih melanjutkan penurunannya mending tunggu aja di area 265 ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Agro. Kembali lagi disclaimer, kalau naik ya resistennya di sini 295 lumayan tinggi, jadi kalau mau entry buat scalpingan selama volatilitasnya tinggi aja, disclaimer sih untuk saham Agro. Oke, itu untuk saham Agro ya. Tapi nanggung sebenarnya kalau mau langsung nge-HK terlalu beresiko, antara resiko dan potensinya juga ini kayaknya 1:1 ya. Oke, itu untuk saham Agro. Selanjutnya kita akan cek saham BBYB, juga turun lumayan dalam 6% lebih malahan ini. Ya gagal mempertahankan posisinya di atas supportnya 345 untuk 345 344 ya untuk hari Jumat kemarin. Beberapa hari terakhir waktu itu cenderung sideways sih, tapi Jumatnya langsung jebol support
dan candlenya bearish lagi ya. Ini nggak ada perlawanan buat naik, ada sedikit sih perlawanannya, nggak terlalu kuat. Untuk levelnya juga di tengah-tengah, mirip-mirip seperti saham agro tadi. Untuk support selanjutnya lumayan dalam, kalau misal besok masih turun itu ada di 292 ya untuk target penurunan untuk saham BBYB. Semoga aja kalaupun turun ini sih nggak jebol di bawah 292. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBYB aslinya keluar 900-an juta. Kalau kita lihat lebih detail lagi, hari Jumat kemarin hitungannya sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. Dan nggak ada yang akumulasi banyak sih untuk saham BBYB. Cenderung sepi, harga sahamnya turun. Kalau saham-saham bank digital hari Senin ya nggak terlalu ramai. Ada kemungkinan mungkin untuk saham BBYB masih cenderung ke arah turun ya, jadi jangan buru-buru entry aja, kalau mau masuk nunggu lebih ramai ya. Oke, itu untuk saham BBYB. Buat patokan untuk supportnya ada di 292, misal besok diturunin dulu ya, siapa tahu dibanting turun dan di area supportnya ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry ya. Dan untuk resistennya ada di 244, ini udah jadi resisten untuk saham BBYB. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK. MTEK ya, untuk saham MTEK juga turun cukup dalam 4,62%. Apakah ada yang nampung? Ini udah mau ke area supportnya lagi loh. Harga terendahnya waktu itu ada di 484 ya untuk saham MTEK ya. MTEK coba kalau kita cek untuk transaksinya, kayaknya menarik sini untuk saham MTEK. Aslinya keluar 2M ya, MTEK. Untuk MTEK hari Jumat kemarin secara keseluruhan ada yang distribusi 6M sih, yaitu CC. CC yang keluar itu versi lokal ya. Jadi lokalnya ada yang distribusi yaitu CC dan YU versi lokal net sell 2,2M ya, aslinya juga net sell ya. Lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell. Harga sahamnya turun cukup dalam, tapi kalau kita lihat secara valuasi sih untuk saham MTEK, PBV-nya berarti di bawah 1 ya, ini udahan. Di harga saat ini PBV-nya 0,6 loh. 0,8, sorry, 0,8 kali. Ya hitungannya sih menarik ya. Mungkin kalau ROE-nya udah nggak minus untuk saham MTEK bisa rebound naik dan ya jadi naiknya itu langsung ngegas gitu loh. Kan biasanya untuk saham-saham seperti MTEK ya, saham teknologi, kalau digoreng nggak nanggung-nanggung ya. Maksudnya kalau lagi naik nggak nanggung-nanggung. Lihat liquidity ratio-nya masih cukup aman sih untuk neraca keuangan MTEK ini. Jadi mudah-mudahan aja ada sentimen yang bagus ya, mungkin dari segi pendapatan tahun ini, kuartal 4 nanti gimana, lihat aja. Buat patokan hari Jumat hari Senin besok ini sih 485, kok 485, kelipatan 2 ya. 484 berarti 484, 486, pantau aja di area sini. Waktu itu terendahnya 486. Berarti pantau aja di area 486. Sebenarnya sih kalau mau entry buat swing ya, disclaimer, misal mau masuk ya, ini udah mendekati area support, siapa tahu besok mantul di area 486. Kalaupun jebol ya jangan buru-buru buat cut loss sih. Dengan valuasi seperti tadi untuk saham MTEK, hitungannya kalau menurut saya sih menarik ya, tapi kembali lagi disclaimer, hitungannya juga rugi, ROE-nya minus pun juga nggak dalam-dalam banget, jadi mudah-mudahan masih ada potensi buat rebound lagi. Oke, itu untuk saham MTEK ya, perhatikan aja 486 untuk besok Senin. Semoga ada yang jaga harga di area sini, kalaupun nanti jebol ditarik naik lagi. Tapi kalau konfirmasi breakdown di bawah 486 ya jangan buru-buru buat average down lagi ya, takutnya untuk target penurunannya misal jebol di bawah itu kayaknya lumayan dalam.
Masa mau ke 300-an ya, semoga aja enggak ya. Oke, itu untuk saham MTech. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bukalapak ini. Udah lama banget nggak kita bahas untuk saham Bukalapak juga buat lo terus ya. Ini malah kalau Bukalapak seperti ini MTech gimana? Apakah ada potensi buat rebound? Bukalapak turun. Kira-kira target penurunannya ke level berapa? Kalau kita ukur pakai rectangle waktu itu terdekatnya ada di sini sih. Untuk supportnya ada di 180 ya. Jadi misal besok Senin masih turun, tunggu aja di 180. Kalau ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer kalau mau entry ya. Kalau lihat beberapa hari terakhir sih kayaknya untuk saham Bukalapak ini ada yang nampung loh. RF hari Jumat kemarin RF masuk 3,8 M dan 100% buy. Transaksinya di saham Bukalapak tidak melakukan penjualan sama sekali. Jadi udah ada yang nampung sih untuk kemarin Jumat. Kalau kita cek dari hari Senin, CC yang masuk 17 M-an, yang keluar BB. BB yang keluar versi asing sih. Untuk BB-nya hari Jumat tanggal 26, apakah masih keluar? Masih, ini 1,7 M, jadi BB terus distribusi. Tapi Jumat kemarin ada yang nampung. Ya mudah-mudahan aja untuk saham Bukalapak bisa mantul di area 180 misal besok masih turun ya. Ya disclaimer buat teman-teman yang mau masuk, ya antisipasinya ini kalau sampai jebol di bawah 180 mending diantisipasi aja ya. Cut loss bagian mungkin kalau nggak mau semuanya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Selanjutnya kita akan cek saham SMDR. Ini yang turun cukup dalam ya untuk saham SMDR, sekali turun 6% lebih dan kelas di area supportnya yang di 344. Sempat nyentuh area support, cuman ada sedikit perlawanan ya di area supportnya ini. Semoga aja untuk besok Senin masih bisa bertahan, tapi kalau sampai jebol dibuka merah misalnya di awal market ya jangan buru-buru buat entry lagi di saham SMDR ya, karena secara teknikal misal besok masih merah, besok Senin itu support selanjutnya ada di 328. Kalau kita cek untuk transaksinya ya, SMDR hari Jumat tanggal 26 Januari aslinya masuk loh 1 M-an. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham SMDR hari Jumat kemarin tanggal 26, aslinya masuk ya, jadi aslinya netbuy ini ada AK, BK, YUCC masuk di saham SMDR, lokalnya jualan, YU versi lokal net sell 1,1 M. Mungkin YU ini jualan, harga sahamnya turunnya, jadi market utamanya YP cenderung scalping sih untuk YP net sell 700-an juta. Kalau kita cek dari awal minggu ini untuk saham SMDR YP-nya net sell 1,4 M dan lebih banyak yang keluar sih. Jadi untuk hari Senin mungkin ya seperti tadi lihat di awal market ya, kalau langsung di merah jangan buru-buru entry, tunggu aja di area 328. Tapi kalau langsung jauh disclaimer kalau mau trading di saham SMDR resistennya buat patokan ada di 358 ya. Mungkin seperti itu untuk saham SMDR. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Disclaimer, terima kasih.